Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk muslim silakan dipimpin satu ke depan. Silakan. Untuk syafaat sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Hadirin. Hadir. Yusuf. Seperti biasa yang disampaikan, ketika ada teman-temannya yang misalnya ada yang malas, ada yang biasa apa-apa, itu tolong dikasih semangat, bisa membantu temannya ya untuk bisa di sekolah. Ada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi gelombang bunyi, di mana pada materi kita sebelumnya itu adalah terkait karakteristik gelombang bunyi dan cepat rambat gelombang bunyi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau gelombang bunyi itu termasuk gelombang apa? Apa itu gelombang longitudinal? Ya, silakan. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang berbeda dia berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah frekuensi gelombang. Berarti gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah geraknya itu searah dengan arah perambatan. Karena kemarin kita sudah belajar tentang karakteristiknya, kemudian cepat rambat bunyi. Nah, maka untuk kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang efek Doppler. Diperhatikan di sini ada gambar, ada sumber suara, kemudian ada pendengar. Ketika ambulans ini menjauhi pendengar, ya, maka di sini akan mengalami perubahan bunyi, ya kan? Sekarang bagaimana suara yang terdengar di telinga ini ketika siren ambulans yang sedang bergerak mendekati pendengar dan juga menjauhi pendengar? Kira-kira bagaimana bunyinya? Silakan, siapa ada dia? Yang mendekati sumber, mendekati pendengar, kira-kira bagaimana bunyinya? Dari suaranya kecil menjadi suara yang besar. Dari suara yang kecil menjadi suaranya besar. Kalau menjauhi, Dari besar jadi kecil. semakin jauh semakin kecil. Bahkan hilang ya. Jadi ketika pada jarak tertentu kita tidak bisa lagi mendengarkan bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi ini. Kompetensi yang diharapkan pada materi pelajaran adalah yang pertama itu menganalisis konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya berikut prestasi hasil percobaan dan makna bisnisnya, misalnya pada meter dan isi literasi. Untuk tujuan dalam pembelajaran pada materi tentang teknologi ini, ya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menerapkan proses efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Di sini bisa membantu siswa untuk mempelajari bagaimana cara mengkaji pengetahuan
ke dalam masalah dunia nyata pada materi gelombang bunyi, khususnya pada materi reguler, ya, di mana kita ambil salah satu contoh misalnya pada suara sirine, ya, pada mobil las, polisi ataupun di mana kebakaran. Ya, selain itu di sini juga untuk efek Doppler ini bisa kemanfaatannya pada radar, kemudian astronomi dan kesehatan. Model pembelajaran yang akan kita laksanakan ini adalah problem listening. Jadi di sini kita akan menyelesaikan satu masalah yang ada masalah. Kemudian dengan masalah yang akan kita cari solusinya ini kita gunakan prestasi angka diskusi dan presentasi ya. Kemudian di sini kita manfaatkan teknologi. Jadi kita bisa menambah literasi juga ketika kita mempelajari materi tentang Doppler. Ya, misalnya ketika kita mencari dalam buku misalnya satu sumber kita tidak dapat, maka bisa dicari di internet. Ya, misalnya dalam buku tidak ada di buku. Kalau tidak di buku ada di internet. Secara garis besar untuk langkah-langkah dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama dapat pengetahuan teknik, kemudian orientasi pada masalah dikerjakan dalam bentuk kelompok diskusi. Ya, kemudian bisa dilakukan pendidikan dari berbagai sumber. Ya, kemudian akan disajikan dalam bentuk presentasi hasilnya setelah diskusi. Ya, bagaimana pemecahan masalah dari masalah yang didapatkan. Kemudian ya, kita akan melakukan evaluasi. Yang berikut step bedanya ya. Jadi step bedanya di sini yang pertama sudah bersikap. Jadi setelah prosesnya kita lihat mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Yang berikut selain bersikap di sini ada keterampilan dalam hal ini pada saat presentasi. Ya, dari penggunaan bahasa, kemudian penjelasan menyampaikan prestasinya, kemudian komunikatif dan dalam prosesnya. Kemudian berikut adalah pengetahuan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, buat kesepakatan. Jadi yang pertama, mengikuti pembelajaran hingga akhir. Kemudian yang kedua, dalam hal penting, siswa wajib untuk aktivitas prosedur. Dan berikut menjaga suasana kondusif. Kemudian menjaga pembelajaran kelas. Nah, sekarang diperhatikan di sini ada video yang ditayangkan. Dari video ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan ya? Jadi perhatikan. Nah, ini sumbernya. Jadi sumbernya bisa diikuti ya. Jadi biasanya nanti mengambil seperti ini tanpa diketahui sumbernya itu. Bang Sisi bekerja bisa dikatakan
Ya, perhatikan di sini ada simulasi dengan proses. Perhatikan ini, jadi ada frekuensinya ada beresnya. Kemudian 70. Kemudian untuk catatan ini 500. Ini rata-ratanya 500. Apa saja informasi yang bisa ditangkap dari video pada saat berada di pas di depan pengaman, ya, bunyinya bagaimana? Keras atau kecil? Keras. Ini kita khususnya. Jadi gelombang ini, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat gelombang, sifat gelombang tentang frekuensi dan cepat rambat bunyi. Sekarang kita masuk pada efek Doppler, ya. Jadi untuk efek Doppler sendiri ini didefinisikan sebagai peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar dari bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauh. Kemudian untuk yang terjadi juga merupakan gejala yang menunjukkan bahwa apabila pendengar dan sumber bunyi sedang mendekati akan terdengar nada yang semakin tinggi. Jadi kalau yang mendekati pendengar, sumber bunyi mendekati pendengar itu nadanya akan semakin tinggi. Ya. Sebaliknya jika dia menjauhi pendengar maka nadanya akan semakin kecil. Sehingga secara matematis itu dapat dirumuskan F sama dengan V S minus PB dikali dengan V plus minus V kali S. Yang keduanya untuk efek Doppler pada saat menjauhi dan mendekati pendengar atau pendengar menjauhi dan mendekati sumber bunyi. Untuk kecepatan sumber bunyi bernegatif, ini jika sumber bunyi mendekati pendengar. Ya. Kemudian kecepatan pendengar bernegatif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Kemudian negatif jika pendengar menjadi sumber bunyi. Nah, ini contoh. Ambulans sedang bergerak mengalami gangguan tersebut. Yang satu komunikasi dengan pada frekuensi 400 Hz, kemudian cepat rambat bunyi ini 30 meter per sekund. Jika ambulans bergerak menemui pendengar yang sedang berdiri di tepi jalan, maka pendengar akan mendengar frekuensi teriak jelas pada frekuensi. Nah, ini harus dipahami. Yang 30 meter per sekund ini apa? Ya.
Ya, kasih sumber. Jadi di sini UV ini sama dengan tambah base. Jadi yang ada kemudian ini adalah nah, sekarang duduk dalam kelompoknya seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kemudian 3, 4. Sekarang kita bertemu kepadanya. Inilah yang jadi perhatikan untuk di langkah pertama itu terkait dengan masalah video yang sudah diangkat tadi ya. Kemudian ini nanti dari video ini itu bisa dijelaskan ya, apa yang menjadi fenomena atau tema Anda dalam video tadi. Kemudian untuk mendapatkan informasinya ini bisa dicari di modulnya, bisa di buku, bisa juga di internet. Nah, ini untuk penanaman kawasan literasi ya. Jadi sampai kita gunakan mongol untuk internet bisa kita manfaatkan teknologinya, bisa ya? Jadi kita juga bisa memahami perkembangan teknologi. Yang berikut ya setelah diselesaikan nanti akan dipresentasikan. Sudah diperhatikan video. Ada video itu nanti mas tahu ya sesuai dengan waktu letaknya. Yang bekerja di
Kita masuk pada presentasi kelompok ya. Jadi yang sudah tidak ke depan, dan untuk peserta yang lain ya seleksi kelompoknya itu bisa ditanggapi ya, dan ditanyakan jika ada yang tidak dipahami. Silakan kelompok 1. Yang lain silakan menanggapi apa nanti kalau misalnya ada tanggapan ya dari yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Kak Nami. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peserta didik belajar. Dari ilustrasi yang disajikan dalam persoalan di atas, setelah membaca dan memahami apa saja yang kalian temukan pada fenomena di atas, yaitu jawabannya fenomena tentang frekuensi gelombang, tinggi nada dan kuat bunyi, serta bunyi tersebut mengalami interferensi gelombang bunyi di mana bunyi atau suara tersebut berpadu menjadi dua gelombang sehingga pada saat sumber bunyi mendekat, suara atau bunyi menjadi keras. Soal yang kedua, apakah ada suatu fenomena fisika yang kalian temukan dari fenomena di atas? Jawabannya yaitu tentang frekuensi pendengar, frekuensi sumber bunyi, kecepatan pendengar, kecepatan sumber bunyi, dan cepat lambat gelombang bunyi. Yang ketiga yaitu akan dibawakan oleh kami. Tuliskan dugaan kalian mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Jawabannya karena pengaruh gelombang bunyi dan jarak sirine dari pendengar. Tahap 3 akan dibacakan oleh kawan. Tahap 3 membimbing pendidikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan frekuensi antara sumber dan pendengar? Jawabannya yaitu dari kecepatan sumber bunyi kepada pendengar, karena semakin jauh sumber bunyi yang dihasilkan akan mengecil, dan juga suhu media tersebut dapat mempengaruhi cepat lambat bunyinya akan dikatakan oleh. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Bila ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain, Oke, di kelompok lain silakan di tanggapan atau pertanyaan silakan. Jawaban nomor 5 presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok. Baiklah, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kami. Untuk dari kelompok lain, jika ada pertanyaan, silakan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika sangka tampak oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari soal tadi yang kurang dipahami ya, data yang kurang dipahami.
kelompok 1. Kalau yang persamaan kita berarti kelompok 3. Dan ada yang berarti hal kelompok 4 ada. Dan ya, untuk persamaan itu coba ya. Jadi perhatikan di sini untuk efek ya. Ini persamaan umumnya adalah FP sama dengan P plus minus PP diper dengan P plus minus PS kali FS. Ini persamaan umumnya. Ya. Ya, jadi ini dengan untuk persamaan ya. Kita mengacu pada persamaan ini. Dengan ketentuan ada 4 tadi. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, itu berarti bernilai negatif. Jika menjauhi pendengar, itu bernilai positif. Sebaliknya untuk yang mendengar, jika mendekati sumber bunyi, itu bernilai positif. Kalau menjauhi sumber bunyi berarti dia negatif, ya semakin kecil ya. Jadi yang persoalan tadi yang di nomor berapa yang tadi itu? Ya, yang diketahui untuk panjang gelombang 10 cm. Dan ini kalau kita konversi ke meter berarti sama dengan 0,1 ya, 0,1 meter ya. Kemudian apalagi yang ditekan di situ? Ini untuk panjang gelombang pada sumber bunyi ya. Kemudian untuk kecepatan sumber bunyi berapa ya 60 meter per sekon dengan pada saat mendekati pengamat itu 60 meter per sekon. Kemudian setelah mendekati pengamat berapa? 40 yang 40 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah apanya di sini? Yang ditanyakan frekuensi pendengar ya. Nah, ini dicari dulu berapa panjang gelombangnya. Berarti ini sama dengan P per sama dengan P per lambda ya. Ada dicari seperti ya. Nanti dilanjutkan sendiri untuk yang berat ketiga berat tadi ya. Sampai sini bisa paham ya? Bisa. Ya, kalau bisa dipahami ada yang ditanyakan sebelum kita akhir untuk pertemuan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kira-kira apa manfaatnya tadi belajar itu? Belajar itu, belajar tadi. Apalagi? Ada lagi apa ya? Ya. Jadi ada beberapa penerapan dari frekuensi yang akan ditetapkan ya. Itu misalnya dalam kesehatan, bidang USB, dan masih ada lagi yang lain di bidang astronomi juga seperti itu. Kemudian radar juga yang biasa digunakan itu menggunakan apa namanya endosfer. Selanjutnya coba diperhatikan dulu yang saya bagikan di melalui WA. Yang proses silakan dikerjakan. Sudah. Oke. Nanti kita lanjut pada fase berikutnya tentang sumber bunyi. Untuk teman kita kali ini cukup sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.